Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para sobat hangat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rivaldi dan rekan saya Alif Asya. di podcast Hangatkan Kopi edisi Ngobrol Hangat. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman sekalian para sobat hangat ketika PSBB ini udah sangat dilonggarkan banget ya. Sangat. Ini pemerintah bingung nih antara mengedepankan ekonomi atau kesehatan. Karena memang ekonomi kita nih ya cukup anjlok gitu ya. Ya agak menurun. Jadi akhirnya pemerintah berinisiatif melonggarkan PSBB. Karena banyak juga kan orang-orang yang ekonominya rendah, ya susah nyari kerja, karyawan di PHK. Betul. Terus yang merantau akhirnya balik. Ini pulang kampung atau mudik nih? Sama aja punya. Ya, pokoknya sama deh, kalau dicek KBBI sama aja. Iya. Beda waktu doang kayaknya. Beda waktu doang. Oke, mudah-mudahan kalian semua pada sehat ya di PSBB gini dan lancar semua urusannya. Dan sekarang di malam minggu ini kita akan membahas buat para mahasiswa, sobat hangat, para mahasiswa yang ingin calon Yep, betul sekali, calon mahasiswa. sampai mahasiswa yang Mahasiswi. salah jurusan. Yap, betul sekali. Buat calon mahasiswa dan juga untuk para mahasiswa, bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa meningkatkan performa kita, potensi kita Betul. di jurusan yang kita jalani, ataupun dari kita yang anak-anak calon mahasiswa nih dari sebelum SMA, dari sesudah SMA lulusnya pengen masuk kuliah, itu mau ngambil jurusan yang tepat tuh gimana caranya? Banyak yang bingung gitu, Li. Iya, karena banyak yang nyari jurusan tuh ngikutin temen atau ngikutin orang tua. Betul. Karena dia itu nggak percaya dengan yang dia potensi dia gitu. Dia nggak percaya sama potensi dia, atau dia mungkin nggak tahu, belum kenal dirinya tuh gimana, potensinya di mana. Nah, mungkin kita akan memberikan tips-tips ya kepada para sobat hangat tentang hal itu, dan tips ini juga sesuai dengan pengalaman yang kita jalani gitu. Ini meskipun kita udah jalani lah. Meskipun gue ini belum belum sidang, tapi ya pengalaman ada lah. Iya. Oke, pertama buat teman-teman yang baru lulus SMA. Nah, itu gimana tuh, Li? Iya, jadi kan kalau banyak nih dulu ya nih. Ini sesuai pengalaman gue nih. Oke. Jadi dulu tuh gue selesai SMA itu gue nggak kepikiran tuh untuk masuk kuliah gitu. Untuk kuliah di mana, ya kan? Kuliah atau kerja gitu. Tapi banyak orang yang milih untuk kuliah rata-rata. Karena kalau kerja kerjanya ya kerja serabutan. Maka dari itu gue waktu itu milih jadi mahasiswa, ngampus lagi, belajar lagi. Pertama karena gue ngikutin teman-teman gue. Karena lu ngikutin teman-teman lu yang kuliah di kampus lu. Yang di mana kampus lu itu di UIN. Iya. Ngikutin teman-teman gue yang dia daftar di UIN ya kan. Kemudian ketika gue dibilang ke orang tua gue nih daftar di UIN ya kan, mau daftar di UIN nih. Iya. Terus kasih tahu tuh jurusannya kan. Ini jurusan yang gampang katanya. Apa tuh? Ya jurusan dulu itu katanya jurusan sejarah. Iya. Katanya jurusan yang lumayan mudah katanya. Tapi ketika itu gue pengennya PAI, Pendidikan Agama Islam kan. Tarbiyah. Iya. Kan kalau sejarah itu kan adab atau humaniora lah, adab dan humaniora. Sastra lah gitu ya. Iya. Nah, ketika itu gue malah ngikutin orang tua gue kan.
yaitu sejarah. Berarti pilihan pertama nih ya? Pilihan pertama bukan sejarah tapi Oh bukan, iya pendidikan agama Islam. pendidikan agama Islam pilihan pertama. Nah, setelah gue dapat pemberitahuan kelulusan, gue dapatnya sejarah. Artinya gue kan jeblos. Iya, soalnya dia pilihan kedua. Nah, ini berarti kan kalau gue kasusnya kejeblos. Yap. Karena yang gue potensi gue itu yang pendidikan agama Islam ini kagak masuk. Nah, gimana nih solusinya kan? Nah, mulai dari gue dulu kali ya, solusinya gimana kali ya? Siap. Kalau gue waktu itu ketika semester, langsung aja nih singkat. Ketika semester 3 gue pernah kepikiran untuk pindah jurusan. Semester 3 nih ya? Semester 3. Sampai suatu saat gue itu langsung nanya ke pihak administrasi akademik. Lalu itu semester 3 ya? Berarti udah sekitar 1,5 tahun. Iya. Lu kuliah di SPI. Dan itu gue ngerasa ya gue nggak ada bakat di situ. Oh, lu ngerasa nggak ada bakat. Emang kenapa masuk SPI? Apa yang buat lu ngerasa lu nggak menemukan jati diri lu di situ? Karena dari dulu tuh gue nggak demen sejarah sebenarnya. Nggak demen karena sejarah tuh ngomonginnya setahun lah. Kan kita buyang dulu tuh. Nah dari situlah gue kayaknya gue pindah jurusan aja lah. Waktu itu gue pengen pindah jurusan ke perbandingan mazhab. Oh, syariah. Iya, syariah. Karena gue waktu itu kan nyantren lagi, jadi gue pengen tuh yang linear lah gitu. Sesuai dengan apa yang background gue ketika itu. Gue tanya ke pihak akademiknya, ya kan, Pak saya mau pindah jurusan nih, gimana caranya? Ya kamu daftar lagi deh, dari ulang nih. Nih kalau ini kasusnya di UIN ya, UIN Jakarta. Beda kalau misalkan di kampus sobat-sobat hangat nih atau kampus-kampus lain, mungkin ada yang bisa kayak cuma pindah nilai aja. Kan ada tuh yang gitu ya. Biasanya di kampus swasta ada yang begitu. Jadi dia tetap semester itu, cuman pindah aja nilainya gitu di pindah nilai. Jadi transfer. Jurusannya semesternya tetap. Emang pindah jurusan aja. Iya. Nah, kalau di UIN beda nih. Ketika itu ya ini yang gua alami nih ya. Mungkin ada yang bisa membantah, bisa bang. Tapi ini yang gue alami. Kan, gue langsung nanya soalnya kan ke pihak akademik. Katanya disuruh daftar lagi dan semester 1 lagi. Dan ini terbukti dengan temen gue nih yang mungkin temen kita. Gue gak tahu namanya, lupa gue ya. Ketika itu kan dia berhenti kan. Ketika kita udah pindah gedung tuh, dia udah gak ada tuh. Siapa namanya gue lupa juga itu. Fitri apa ya? Gue nggak lupa namanya, pokoknya itu dah. Iya. Jadi dapat kabar dia pindah ke jurusan psikologi kalau nggak salah. Psikologi ya. Psikologi apa waktu itu? Jurusan apa dah? Fisip. Ke Fisip dia. Ternyata kan dia jadi adik kelas kita. Kalau dia masuk dia semester 1 lagi. Nah, gue mencontohkannya ke situ lah, terbukti bahwa memang di UIN itu dari ulang lagi, nggak bisa nerusin semester, ya kan? Waktu itu langsung lah gue mikir, daripada gue ngulang lagi, gue buang-buang waktu, mendingan gue jalanin aja yang ada. Gue belajar sungguh-sungguh dan gue belajar sungguh-sungguh, gue mahamin gitu apa sih sejarah itu apa sih. karena gue tuh bingung ya. Dan alhasil alhamdulillah sekarang gue udah lulus ya kan. Iya, udah sarjana gue. Oke, itu dari kasus yang jadi solusi gue tuh ya udah lanjut aja terus. Kalau solusi gue ya, kalau misalkan lu kejeblos, lanjut terus.
Oke, gitu. Itu solusi dari lu ya? Misalkan kan tadi misalkan nih yang teman-teman yang masih udah mau lulus SMA gitu. Kalau misalkan pilihan lu atau potensi yang jurusan lu nggak dapat, belum ditentuin, masih ragu. Iya, mau pilih apa? Ya nggak apa-apa, minta saran mana yang bagus gitu ya, yang mudah atau itu. Karena waktu itu kan gue kan mikirnya itu universitas negeri pasti susah masuknya. Jadi sekarang udah susah sih sekarang. Iya, udah susah sekarang mah. Iya, banyak adik kelas gue juga banyak yang nggak keterima ya. Nggak lolos, iya. Padahal mandiri loh. Padahal mandiri. Udah mulai ketat juga nih. Kacau. Win udah mulai sensitif nih. Mantap nih. Udah mulai banyak peminat kayaknya. Udah mulai banyak peminat. Oke. Itu solusi dari lo ya? Solusi gua. Lanjut aja terus. Bersyukur, lanjut aja terus. Oke. Nah, gimana tuh? Lanjut. Kalau gua jadi cerita pribadi ketika masih SMA itu sama sekali gua nggak mikirin, sama kayak lo. Nggak mikirin buat ngambil jurusan apa, tapi pasti gue mau kuliah daripada kerja. Oh gitu. Itu pastian. Alasannya karena pendidikan keluarga menghendaki gue untuk kuliah. Jadi dari keluarga gue emang dari orang berpendidikan gitu ya. Ya, bokap, nyokap, abang-abang gue semua emang minimal itu sarjana 1. Nah, dan diharuskan dari keluarga itu setelah lulus harus kuliah. Jangan kerja dulu. Karena nasihat dari orang tua gue, kalau udah lanjut kerja nggak kuliah dulu, nanti udah males. Iya. Udah kenal duit, udah males buat kerja. Dan sekarang itu zaman udah mulai berkembang. Orang-orang itu mulai dilihat dari titelnya kan. Iya betul. Kata orang dulu sih gitu. Iya. Makanya ya udah akhirnya gue milih kuliah. Nah pada saat itu orang tua gue, bokap gue terutama lebih menekankan gue untuk ngambil jurusan syariah. Fakultas syariah Iya. Pokoknya fakultas syariah apa aja lah. Mau perbandingan mazhab, mau akholisasi ya, macam-macam deh. Iya, karena bokap gue melihat itu kan gue dari background pesantren. Jadi supaya nerusin nanti gimana tuh kan enaknya kan masuk ke jurusan syariah. Iya betul. Tapi dari diri gue sendiri nih, gue sebenarnya gue mikir gini, kitab lagi. Betul. Gue mikir gitu. Iya. Kitab lagi. Terus baca bahasa Arab lagi. Pusing gue. Ada rasa jenuh, bosan gitu ya. Ada rasa jenuh, pengen merasakan suasana baru. Iya. Nah akhirnya gue ceritakan tuh ke kakak-kakak kelas gue yang emang udah kuliah, minta sarannya kan. Gimana pun juga kita minta saran orang-orang yang berpengalaman. Iya betul. Yang senior kita ya kan. Iya. Abang kelas kita. Nah ada tuh teman gue, abang kelas gue bilang udah masuk SPI aja, sejarah peradaban Islam. Waktu itu masih sejarah kebudayaan Islam ya, SKI. Iya. Masuk SKI aja karena kuliahnya nyantai, dosen-dosennya juga nyantai, udah gitu keluar negeri mulu. Jadi jadi jarang ada di kelas. Betul. Emang dosen-dosen adab sibuk-sibuk. Iya betul. Orang luar negeri semua emang mantap ke Australia, kemana, ke Amerika. Jadi kuliahnya nyantai, lu bisa ngopi-ngopi mulu. Gue tertarik tuh, daripada capek kan kuliah, mendingan kita nyantai-nyantai. Iya. Kuliah nyantai, ngopi. Tapi meskipun akhir gue kuliah, gue ada ini juga, ada kegiatan eksternal. Nah akhirnya udah gue milih pilihan pertama SKI. SKI, pilihan keduanya sastra Arab. Ini sama-sama adab. Berarti itu dari sini bisa gue lihat lo mengikuti saran dari abang kelas. Iya, mengikuti saran dari abang kelas gue. Jadi tapi lu
waktu itu padahal potensi lu di syariah, tapi lu malah pengen yang sesuatu yang baru, yang berwarna ya, yang baru gitu ya. Gue pengen hal yang baru sebenarnya. Dari guru gua, dari orang tua gua ngelihat potensi gua di syariah. Ya maksud gua kualitas pemahaman gua tentang ilmu-ilmu syariah itu lumayan lah, bisa dikatakan lumayan daripada yang lain. Tapi gua masih kelihatan bodoh dibanding orang-orang yang pintar. Cuman gua pengen ya suatu hal yang baru gitu. Akhirnya gua lebih milih ambil jurusan SKI. Nah, terus terang gue nggak tahu sejarah, gue nggak pernah hafal tahun, gue mata pelajaran sejarah aja tuh di sekolah bolos mulu. Sama kayak gue. Kalau gue nggak demen aja tidur gue. Gurunya juga nyeranginnya pada tahun ini, nyeranginnya tuh datar, gitu ya, monoton gitu, jadi bikin kita ngantuk. Karena mungkin guru sejarah waktu itu emang katanya sih dari tarbiyah gitu ya, jadi kurang. Kalau menurut gue ya, ini mah gue jujur aja gitu, kurang kompeten. Iya. Kurang kompeten. Kurang ahli. Kurang ahli dalam bidang sejarah. Iya, dia cuma bisa ngajar doang. Iya, ngajar. Tahun terus, tapi dia nggak tahu ini jalan ceritanya ya gitu ya. Soalnya kan kalau sejarah itu kan butuh analisis ya. Butuh analisis. Dari segi kacamata sosial ya kan. Iya. Pokoknya dari kejadian tersebut kita lihat nih dari aspek sosialnya gimana, aspek budayanya gimana. Iya, jadi seru gitu ya kelihatannya. Seru. Nah maka dari itu pas gue awal-awal masuk sejarah, pelajaran pertama gue bingung itu apa yang dibahas ini. Bingung banget gue, nggak ngerti sama sekali. Akhirnya ya udah gue paksain. Gue nggak ada niatan buat pindah sih, nggak ada niatan buat pindah jurusan, karena gue pikir buang-buang waktu buat pindah jurusan. Paten berarti ya. Iya, ya udah akhirnya gue paksain, gue mulai banyak baca buku-buku yang belum pernah gue sentuh sama sekali. Dari mulai yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris juga. Kan rata-rata kan dosen ngasih yang bahasa Inggris tuh. Iya. Jurnal bahasa Inggris. Iya. Sampai ada pelajaran bahasa Belanda. Iya betul. Kacau itu belajar. Pokoknya susah. Tapi akhirnya di ending gue sejarah itu dari kacamata gue ya, perspektif gue, dengan gue memperdalam sejarah itu mengembangkan pola pikir gue. Pola pikir beranalisis ya. Iya. Kita yang menganalisis suatu hal nih, seperti kita ngelihat kejadian, misalnya ada demo, kayak ya pokoknya ada demo di mana-mana, ada kejadian politik di mana-mana. Terus dari pola pikir kita melihat, kita bisa menganalisis ini kejadian ini udah ada nggak taunya loh. Iya. Di masa silam itu udah ada sebenarnya. Cuman kurun waktunya aja yang berbeda. Iya, jadi kejadiannya berulang. Kejadiannya berulang. Polanya beda tapi polanya beda betul. Dan kita tuh bisa menganalisis dari segi sosialnya, dari segi budayanya, dari karakternya masing-masing. Itu penting tuh. Ya penting banget sejarah kayak gitu. Kita tahu jadi masa depan gitu ya. Nah, kembali lagi pokoknya intinya solusinya ya itu. Gua meminta saran boleh. Iya. Kepada orang yang berpengalaman. Betul. Jangan meminta saran kepada orang yang tidak berpengalaman. Iya. Lu kejeblos nanti kemana? Iya betul. Dan terus menurut gue keep going aja lah, gak usah pindah. Betul. Tapi saran cadangan bagi gue, kalau seandainya kalian bener-bener gak cocok ketika udah terlanjur masuk, gak usah ambil pusing, pindah-pindah lah sekalian. Gak cocok terus lu berani tanggung resiko gitu ya. Iya, lu berani tanggung resiko. Waktu lu terbuang sia-sia. Tapi langsung refleks gitu. Jadi ketika semester 1 bisa udah gak cocok nih, langsung aja pindah gitu ya. Langsung aja pindah, biar lo nanti di tahun depan tuh, kan biasanya kan kalau pindah itu semester ganjil ya. Kan semester 1, semester 2, semester 3 baru bisa pindah tuh. Mulai dari semester 1 lagi. Iya. Nah, udah langsung lo pindah di situ. Soalnya banyak juga di teman-teman kita ya di SPI itu yang pindah ketika udah lewat semester 2 mau naik semester 3, tiba-tiba udah nggak ada jadi kelas, nggak taunya ditanya pindah. Iya, betul. Ada yang berhenti, ada yang pindah kuliahnya. Dan mungkin ada yang ini ya, ada yang pindah ke luar negeri gitu ya. Ada. Itu silakan lah. Kalau menurut gua ya lu ambil aja lah yang luar negeri gitu ya. Iya, soalnya ada kayak teman kita ya. Iya, teman kita. Dia dia kuliah setahun itu hanya memperdalam diri untuk ngambil tes ke luar negeri.
karena mungkin nggak sempat, akhirnya ya udah milih kuliah dulu dah untuk memperdalam. Akhirnya sampai kemampuan semester keluar negeri. 4 waktu itu ya. Akhirnya iya sampai semester 4 akhirnya dia Langsung pindah. pindah ke Luar negeri. negeri. Nah buat teman-teman juga bisa, kalau kalian itu pengen pindah ya pindah aja, nggak perlu nunggu waktu yang lama. Iya. Karena kalau udah lama nanti udah susah. Iya betul. Harus banyak hal yang harus kalian pikirkan gitu. Nanti kalian nikah atau kerja, ya kan? Iya, karena emang waktu produktif kita ini sebagai manusia itu terbatas dari mulai umur 20 sampai umur 25, segitu doang. Umur 25 ke atas itu kan kita udah harus memikirkan jenjang kita untuk keluarga. Iya, mau berkeluarga atau mau S2 gitu ya. Iya. Atau mau yang lainnya lah, atau jadi pedagang segala macam. Nah, terakhir nih, penting buat teman-teman yang sekiranya merasa kuliah itu bukan pilihan, jadi dia udah jeblos nih. Kan banyak nih dari teman-teman kita udah jeblos di dunia kuliah, tapi dia tetap terusin aja. Iya. Dia tetap terusin, padahal dia tuh nggak minat. Nggak minat. Nah, betul. Akhirnya pas udah semester akhir, dia akhirnya nggak skripsi nggak jalanin, Dan terancam di DO. di DO. Itu yang sayang waktu bener itu yang Iya. banget. Itu Hati-hati. sia-sia banget itu. Kuliahnya nggak dapat, udah lama-lama kan. Iya. Skripsi nggak dijalanin dan nggak kerja juga lagi. Nah, udah buang-buang waktu, buang-buang duit. Nah, itu solusi dari lu gimana? Kalau misalkan dia udah nggak minat itu dari awal, emang dia udah kayak, nah gue ngikut-ngikut aja dah. Kalau misalkan ada di pikiran lu ngomong gitu, dah gue ngikut-ngikut aja dah kuliah, langsung aja lu tancap gas, lu puter balik gitu berkata, mendingan lu jangan kuliah gitu lah. Iya. Lu jadi pengusaha kek, mau jadi ya kerja lah gitu ya, pedagang segala macem, daripada lu buang-buang duit, buang-buang waktu yang seharusnya lu kalau kerja atau jadi pengusaha lu udah sukses, Ada perkembangan lah ya di dalam keuangan keluarga lu. Kalau gue gitu sih, daripada dia ya buang-buang duit orang tua gitu. Iya, kasihan orang tua. Kecuali dia, tapi rata-rata yang gak minat itu emang dia nggak mungkin berjuang berkorban untuk kuliahnya. Iya. Iya. Dia lebih apa ya? Lebih Sekalipun dikerja. Iya, jadi dia ada fokus di bidang lain. Iya, sebenarnya. Iya. Dan juga orang tua kadang menekan anaknya untuk terus kuliah, padahal anaknya itu udah males-malesan. Dan si anak juga takut mau bilang ke orang tua kalau dia tuh mau berhenti sebenarnya. Iya. Nah, untuk orang tua juga nih jangan. Nah, ini problem ini. Jangan sampai begitu. Karena kita harus tahu gitu ya kapasitas anak kita. Jangan dipaksa, nanti takutnya stres gitu ya. Iya, makanya akhirnya dia ujung-ujungnya main game aja kan. Game, Yang nongkrong, nggak ada mutunya. ngopi ya, buang-buang uang. Kuliah datang Orang tua. pergi pamit sama orang tua, berangkat kuliah, sampai sana nggak masuk kelas, Iya, malah ngopi. main PS. Iya, wah itu parah. Iya. Dan mungkin ya pokoknya buat teman-teman yang merasa kayak gitu, lebih baik udah beranikan diri lah. Iya, beranikan Ngomong diri. ke orang tua kalian, berhenti saat itu juga, dan cari kegiatan lain yang Yakini mereka gitu ya. yang kalian yakini. Iya. Yakini orang tua kalian. Makanya kalian gimana kek? Gimana pokoknya ngomong ke orang tua Iya. gimana pun caranya. Karena udah sia-sia. Sia-sia gitu. Oke. Siap. Mungkin hanya itu yang kita bisa sampaikan buat Sobat Hangat pada malam minggu ini. Dan buat kalian yang mungkin ngerasa tipsnya kurang nih, Nah, dan juga ada pengalaman yang mungkin belum kita kasih tips, iya betul. kalian bisa DM aja Dia DM di podcast Hangatkan atau Kopi komentar. atau komen, Kak ini saya begini Iya, mohon betul. dong sarannya gimana gitu. Iya. Ya meskipun kita nggak bisa bantu secara utuhnya, tapi mungkin dari pengalaman kita ya, kalian itu Ya karena kita berbagi cerita, jadi kita tahu itu problem-problem kalian gimana. iya. Oke, terima kasih pada para sobat hangat. Dan terakhir silakan kalian bagi ceritanya di podcast Hangatkan Kopi dengan cara isi aja Klik link yang ada di IG
yaitu link Google Form ya kan. Di sana kalian bisa menceritakan berbagai kisah. Mulai dari cerita horor, Iya, horor, cerita seru, dan kisah-kisah tentang kehidupan Anda, kehidupan kalian sobat hangat. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.